Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, sudah 15 hari kita menjalankan ibadah puasa bersama keluarga besar Cun Motor. Gimana nih teman-teman? Puasanya masih aman kan? Aman dong Kak. Oh iya. Meskipun kita menjalankan ibadah puasa, teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga penampilan ya tentunya. Kalau untuk yang cowok, jangan lupa untuk selalu mencukur rambut, kumis dan juga jambang. Kalau untuk yang cewek gimana Kak? Untuk yang cewek, jangan lupa selalu menggunakan make up tiap waktu dan menggunakan parfum agar selalu wangi. Selanjutnya, mari kita saksikan kultum pagi yang akan dibawakan oleh Ustadz Imam Kamaluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan berbicara tentang puasa Ramadan dari sisi pembinaan disiplin bagi orang-orang yang berpuasa. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang dilafatkan oleh Rasulullah, tapi maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menyampaikan begini: kullu ma amilahu ibnu Adam lahu illa siyam, fa inna sauma li wa ana ajzi bihi. Artinya bahwa semua ibadah yang dilakukan oleh Ibnu Adam, oleh anak Adam itu adalah untuk dia, untuk kepentingan dia, kecuali puasa. Kenapa puasa? Kata Allah, wa ana ajzi bihi, saya yang akan memberi pahala karena puasa itu dilakukan untukku. Jadi maslahat puasalah satu-satunya ibadah yang maslahatnya itu kembali kepada Allah, dan Allah akan memberi pahala khusus untuk orang yang sedang berpuasa. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, kenapa ya Allah? Allah kemudian memamerkan kepada malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang, coba lihat hambaku itu, dia meninggalkan makan untukku, dia meninggalkan minum untukku, dia meninggalkan memenuhi syahwatnya hanya untukku. Jadi puasa dalam hal ini yang hakiki itu tidak hanya puasa makan dan minum saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Artinya, kalau seseorang itu tidak bisa meninggalkan kata-kata yang buruk atau melakukan perilaku-perilaku yang buruk, maka bagi Allah tidak penting baginya, bagi orang itu untuk meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Dari sini bisa dikatakan bahwa kalau mulutnya puasa dari makan tetapi tidak puasa dari meninggalkan kata-kata yang buruk, itu tidak perlu, puasa sudah tidak perlu lagi. Kalau hatinya tidak bisa berpuasa dari memikirkan hal-hal yang buruk, maka dia tidak perlu untuk berpuasa, kata Allah. Kalau tangannya tidak bisa meninggalkan hal-hal yang buruk, maka dia tidak perlu untuk berpuasa, kata Allah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa panca indera manusia itu ada mata, ada telinga, kemudian ada tangan, ada lisan, kemudian bahkan mungkin ditambah dengan perut, kemudian ditambah dengan kemaluan, tetapi ada juga hati. Puasa yang benar adalah puasa yang memang yang ditinggalkan makan dan minum, tetapi
matanya juga ikut berpuasa, telinganya juga ikut berpuasa, apalagi tangannya juga harus ikut berpuasa, kemudian lisannya juga ikut berpuasa, kemudian perutnya sudah pasti, kemaluannya juga ikut berpuasa, dan inti dari segalanya yang menyetir semuanya adalah hati, al-qalbu. Nah, jadi kalau orang bisa mengontrol semuanya, berdisiplin semuanya, hatinya juga berdisiplin untuk berpuasa, maka itu puasa yang benar. Nah, jadi disiplin ini seyogyanya bisa kita lakukan. Taat hukum seperti ini, taat aturan puasa seperti ini seyogyanya bisa kita lakukan bukan hanya ketika kita sedang berpuasa saja. Ketika kita sudah lewat berpuasa, itu juga harus kita bisa lakukan disiplin seperti ini. Jadi matanya berpuasa, telinganya berpuasa, kemudian tangannya berpuasa, lisannya juga berpuasa, kontrolnya dari hati juga berpuasa, itu penting sekali. Nah, jadi seseorang yang puasanya diterima oleh Allah, yang kemudian dikatakan oleh Rasulullah, man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, rawahu Muslim. Sebarang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, penuh dengan iman, kemudian penuh dengan ihtisab, introspeksi diri, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini kan pahala yang sangat luar biasa sekali. Diampuni semua dosanya yang sudah lewat, ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Tetapi harus itu imanan. Yang kedua ihtisaban. Ihtisaban itu artinya orang-orang yang betul-betul taat hukum, ya, taat hukum. Entah yang memberi hukum itu kelihatan atau tidak kelihatan, karena itu kalau sudah imanan wahtisaban, ihtisab itu kalau dalam akidah itu kelasnya sudah ihsan. Jadi ada Islam, iman, ihsan. Ihsan itu adalah artinya beriman kepada Allah, seakan-akan melihat Allah, tetapi kalau dia tidak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah selalu melihat dia. Itu namanya ihtisab, itu seperti itu. Jadi panca indera yang puasa tadi, itu bisa secara sangat disiplin kita lakukan dengan penuh ihtisab, dengan penuh perhitungan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu mengontrol kita, bahwa Allah selalu memperhatikan kita kapanpun itu. Coba kalau kita sebagai pegawai, kita sebagai staf, kita sebagai apa saja bisa melakukan semangat puasa seperti itu kan luar biasa. Ada yang ngontrol ataupun tidak yang ngontrol, SOP-nya jelas, aturannya jelas, kemudian hukumnya jelas, kita ikuti seperti itu dengan sangat disiplin, maka itulah puasa yang benar seperti itu. Maka kita berharap bahwa kita melakukan puasa pada bulan Ramadan ini dengan puasa yang benar, dengan ihtisab yang benar. Bukan hanya mulut kita saja yang berpuasa, tetapi semua panca indera kita, dari mulai mata kita, hati kita, tangan kita, supaya Allah tidak ngecap kepada kita, untuk apa kamu puasa sementara hatimu tidak berpuasa, sementara tanganmu tidak berpuasa. Untuk penutup, Allah menyatakan begini, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim yang benar itu, perilakunya yang benar itu, kalau tetangga kanan kirinya, orang sekitar kanan kirinya itu selamat dari mulutnya, juga selamat dari tangannya, itu berislam yang benar. Jadi berpuasa yang benar pun termasuk seperti itu. Maka kita berharap bahwa semoga puasa kita betul-betul bisa membawa
kepada pribadi kita yang betul-betul berdisiplin panca indera kita berpuasa, menyertai puasanya perut kita dan mulut kita. Semoga dengan puasa yang seperti itu kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih disiplin lagi, sehingga janji bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah yang sudah lewat maupun yang akan datang betul-betul kita terima, karena memang puasa yang kita lakukan adalah puasa yang benar. Ini yang saya sampaikan pada tema kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kultum pagi ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Selanjutnya ada beberapa info menarik untuk kita semua. Yang pertama, akan diadakan sosialisasi guidebook PAS untuk kepala cabang pada hari Senin 26 April 2021 di kantor pusat. Nah teman-teman, ini ada info juga, apabila resign, teman-teman masih bisa menjadi anggota Koperasi SDM Ponorogo dan melanjutkan keanggotaan secara pribadi. Nah, untuk info yang terakhir, jangan lupa untuk jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jalani hidupmu seolah-olah setiap hari adalah Ramadan, Maka akhirat akan menjadi hari rayamu. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.